Di belahan barat Amerika Selatan, di sepanjang pesisir utara Chili, terbentang sebuah lanskap yang begitu asing, kering, dan sepi hingga para ilmuwan NASA menyamakannya dengan permukaan planet Mars. Disinilah Gurun Atacama berada, salah satu tempat paling ekstrim di planet ini, di mana langit tanpa awan, tanah retak-retak, dan kehidupan terasa absen. Namun ironisnya, justru di tempat inilah manusia dan langit saling berbicara, melalui teleskop raksasa, eksperimen ilmiah, dan pesan-pesan kosmik yang hanya bisa ditangkap di keheningan yang nyaris sempurna. Gurun Atacama bukan sekadar daratan tandus. Ia adalah laboratorium alam yang tiada duanya. Suhunya bergolak, kelembapan hampir nol, dan hujan hanya turun beberapa milimeter per dekade. Tapi, justru karena kondisi ekstrim ini, Atacama menjadi magnet bagi para ilmuwan, arkeolog, astronom, bahkan penyair yang mencari makna di antara bintang dan debu. Narasi ini akan membawa Anda menyusuri Atacama tidak hanya sebagai tempat, tetapi sebagai makhluk hidup yang menyimpan kisah. Kita akan melihat bagaimana manusia memaknai keterasingan, bagaimana langit berbicara melalui cahaya dan gelombang, dan bagaimana tempat yang nyaris mati ini justru penuh pesan, dari masa lalu bumi hingga masa depan umat manusia di luar angkasa. Atacama bukan hanya kering, ia adalah definisi dari kekeringan itu sendiri. Dengan curah hujan tahunan yang hampir nol, ia menyandang gelar sebagai tempat paling kering di muka bumi. Namun dari tanah yang tak pernah menangis ini, tersembunyi rahasia geologi, atmosfer, dan ketahanan hidup yang menakjubkan. Gurun Atacama membentang sepanjang lebih dari 1000 km di antara Samudra Pasifik dan Pegunungan Andes, meliputi wilayah utara Chili dan sebagian kecil dari Peru dan Bolivia. Secara geografis, Atacama terjepit di antara dua kekuatan alam besar, Humboldt Current yang membawa udara dingin dari laut, dan Andes yang menghadang uap air dari benua. Kombinasi ini menciptakan bayangan hujan, rain shadow, kondisi di mana kelembapan tidak dapat mencapai dataran rendah gurun. Lebar gurun ini bervariasi, dari 100 hingga 200 km. Tetapi bukan panjang atau lebarnya yang membuatnya terkenal, melainkan betapa sedikitnya air yang menyentuh tanahnya. Banyak bagian gurun ini tidak pernah mencatatkan curah hujan selama puluhan bahkan ratusan tahun. Kota seperti Arica, misalnya, pernah hanya mencatatkan 0,03 mm curah hujan dalam setahun. Mengapa begitu kering? Keunikan iklim Atacama bisa dijelaskan melalui 3 faktor utama. Arus Humboldt, arus laut dingin ini mendinginkan udara di atas Samudra Pasifik sehingga menurunkan kelembapan. Udara dingin menahan lebih sedikit uap air, sehingga ketika angin bertiup ke daratan, ia membawa hampir tidak ada kelembapan. Pegunungan Andes, gunung-gunung tinggi ini bertindak sebagai tembok raksasa yang memblokir awan hujan dari wilayah Amazon dan dataran tinggi Bolivia. Udara yang naik ke Andes mendingin dan kehilangan kelembapannya sebelum bisa menuruni sisi barat. Antisiklon Pasifik Selatan, tekanan tinggi atmosfer yang menetap di atas wilayah ini menghasilkan kondisi stabil yang menghambat pembentukan awan dan hujan. Hasil dari kombinasi ini adalah kondisi yang sangat kering, bahkan di bawah standar gurun biasa. Di beberapa bagian, seperti Yungay, tanahnya steril dan tak bisa mendukung kehidupan mikroba, sangat mirip dengan kondisi di Mars. Beberapa pemukiman manusia di Atacama berkembang meskipun nyaris tidak pernah melihat hujan. Salah satu contohnya adalah kota Calama. Kota ini menjadi saksi hidup dari ketahanan manusia terhadap lingkungan ekstrim. Air yang digunakan di kota ini diimpor dari wilayah lain, disuling dari air laut, atau diambil dari cadangan air bawah tanah yang sangat dalam dan terbatas. Namun, ada momen langka ketika Atacama menangis. Ketika hujan akhirnya turun, bunga-bunga liar pun mekar secara dramatis dalam fenomena yang disebut Desierto Florido. Gurun yang biasanya coklat dan abu-abu, tiba-tiba berubah menjadi lautan warna-warni. Tapi ini adalah pengecualian langka, hanya terjadi ketika fenomena El Nino mengubah pola iklim secara drastis.
Salah satu ciri khas Atacama adalah tanahnya yang penuh dengan garam mineral, natrium, litium, dan boron, membentuk lapisan kerak putih yang keras di atas permukaan tanah. Area seperti Salar de Atacama merupakan danau garam luas yang menyaingi keindahan Salar de Uyuni di Bolivia. Garam-garam ini bukan hanya residu dari penguapan air, tetapi juga hasil dari reaksi kimia selama jutaan tahun, menciptakan lanskap yang memantulkan cahaya matahari secara menakjubkan. Bahkan, permukaan tanah yang mengandung gipsum dan kalsium sulfat ini sangat mirip dengan regolit Mars. Meski tampak seperti neraka tak berpenghuni, Atacama bukan tanah mati sepenuhnya. Beberapa spesies tanaman seperti kaktus kerdil dan semak tamarugo mampu bertahan hidup dengan menyerap embun malam melalui daun-daunnya. Adaptasi mereka luar biasa, akar yang sangat dalam, batang penyimpan air, dan siklus hidup yang cepat. Fauna di Atacama pun telah berevolusi untuk bertahan. Anda bisa menemukan hewan seperti Fiskeca, mirip kelinci, aktif pada malam hari dan hidup di celah-celah batu. Burung flamingo, yang memanfaatkan danau garam dangkal untuk mencari mikroorganisme. Rubah Andes dan kadal gurun, predator kecil yang beradaptasi dengan lingkungan minim air. Kehidupan mikroba di tanah Atacama bahkan telah menarik perhatian para ilmuwan luar angkasa. Mereka percaya bahwa jika kehidupan bisa bertahan di sini, maka kehidupan juga mungkin ada di planet lain dengan kondisi serupa. Gurun Atacama, meski begitu keras dan menolak kehidupan, tidak sepenuhnya sepi dari jejak manusia. Dari masa prasejarah hingga era industri modern, manusia telah datang, menetap, bertahan, dan bahkan berkembang di tengah kerasnya alam ini. Jejak itu membentuk narasi panjang tentang adaptasi, spiritualitas, dan perjuangan hidup. Sebelum bangsa Eropa menginjakkan kaki di Amerika Selatan, wilayah Atacama telah dihuni oleh berbagai kelompok pribumi yang hidup dalam harmoni dengan alam yang kejam. Suku Atacamo, atau Likanantai, adalah salah satu penghuni awal gurun ini. Mereka hidup di oasis dan lembah-lembah sungai seperti San Pedro de Atacama, memanfaatkan sumber air bawah tanah dan mata air panas. Mereka bukan pemburu pengumpul semata, tetapi petani yang cerdas, membangun sistem irigasi kecil dan menanam jagung, quinoa, serta kentang. Mereka juga dikenal sebagai pelancong padang pasir, membentuk jaringan perdagangan dengan wilayah pegunungan Andes dan pantai Pasifik, menukar garam, ikan kering, dan logam. Peninggalan arkeologi berupa petroglif, pemakaman batu, dan reruntuhan tempat tinggal masih bisa ditemukan hingga kini, menjadi saksi bisu bahwa bahkan di tanah yang gersang, manusia bisa bertahan. Salah satu temuan paling mengejutkan dari Atacama adalah mumi Chinchorro, mumi buatan manusia tertua di dunia. Mumi ini berasal dari budaya Chinchorro yang hidup di pesisir utara Chili dan selatan Peru sekitar 7.000 tahun lalu, jauh sebelum peradaban Mesir mengenal teknik mumifikasi. Yang unik, semua orang dalam masyarakat Chinchorro bisa dimakamkan sebagai mumi, bukan hanya para bangsawan. Mereka memisahkan daging dari tulang, mengeringkannya, mengisi tubuh dengan bahan alami seperti tanah liat dan serat, kemudian melapisinya dengan cat hitam mangan atau merah oker. Hasilnya adalah mumi yang sangat terawat, bahkan beberapa masih memiliki ekspresi wajah yang bisa dikenali. Penemuan ini memperlihatkan bahwa hubungan spiritual manusia dengan kematian dan tubuh sudah berkembang sangat jauh bahkan dalam lingkungan yang keras seperti Atacama. Kehidupan di Atacama selalu mengandalkan oase, sungai bawah tanah, dan sumber air yang sangat terbatas. Komunitas-komunitas kecil membangun sistem tangki penampung air hujan, kanal sederhana, dan kolam irigasi. Setiap tetes air dijaga seolah-olah itu emas cair. San Pedro de Atacama, misalnya, adalah sebuah kota kecil yang tumbuh di sekitar sumber air yang langka. Kota ini menjadi pusat budaya dan spiritual, tempat berkumpulnya masyarakat lokal untuk upacara-upacara penting. Bahkan hingga hari ini, kota ini menjadi pusat wisata dan arkeologi,
menjaga harmoni antara masa lalu dan kebutuhan modern. Dalam budaya lokal, air memiliki nilai sakral. Banyak upacara dilakukan untuk menghormati Pachamama, Ibu Bumi, dan memohon berkah air agar tanaman bisa tumbuh dan ternak tidak mati kehausan. Abad ke-19 dan 20 menandai perubahan drastis dalam pemanfaatan Atacama dari wilayah yang ditinggali secara tradisional menjadi pusat eksploitasi sumber daya mineral. Tambang Chuquicamata di wilayah utara Atacama menjadi simbol dari perubahan itu. Chuquicamata adalah salah satu tambang tembaga terbuka terbesar di dunia. Terletak pada ketinggian sekitar 2.800 meter di atas permukaan laut. Tambang ini telah beroperasi selama lebih dari 1 abad dan menghasilkan jutaan ton tembaga, logam vital bagi industri listrik dan teknologi. Kota tambang yang tumbuh di sekitarnya menjadi laboratorium sosial, tempat orang-orang dari berbagai latar belakang budaya berkumpul untuk mencari penghidupan. Namun kehidupan di sana keras, debu tambang, suhu ekstrim, dan jarak jauh dari fasilitas umum menjadi tantangan sehari-hari. Chuquicamata juga mencerminkan paradoks Atacama, bahwa tanah yang tampaknya tak berguna ternyata menyimpan kekayaan luar biasa. Namun kekayaan ini tak datang tanpa harga. Kerusakan lingkungan, polusi, dan kehancuran ekosistem lokal menjadi isu yang terus membayangi. Di tengah lanskap yang nyaris steril dari kehidupan, langit Atacama justru hidup dengan jutaan cahaya dari galaksi-galaksi jauh. Tidak ada tempat lain di muka bumi yang memberikan pandangan sejernih dan sedalam ini ke semesta raya. Atacama adalah jendela ke kosmos, cermin langit yang tak tertandingi. Mengapa Atacama jadi lokasi observatorium terbaik di dunia? Kondisi geografis dan atmosferik Atacama menciptakan lingkungan yang ideal untuk observasi astronomi. Kelembapan udara sangat rendah, mengurangi distorsi dan gangguan dari uap air. Ketinggian tinggi, banyak observatorium dibangun di atas 2.500 hingga 5.000 meter di atas permukaan laut, seperti di dataran tinggi Chajnantor. Langit cerah sepanjang tahun, lebih dari 300 malam cerah setiap tahun. Minim polusi cahaya dan udara, menjadikan langit Atacama sangat gelap dan jernih. Inilah sebabnya mengapa Atacama menjadi rumah bagi teleskop-teleskop paling canggih di dunia. Di ketinggian 5.000 meter di atas permukaan laut, berdirilah Atacama Large Millimeter, Submillimeter Array, ALMA, proyek kolaborasi antara Eropa, Amerika Utara, Asia Timur, dan Chili. Terdiri dari 66 antena parabola besar yang tersebar di dataran tinggi Chajnantor, ALMA mengamati alam semesta dalam panjang gelombang milimeter dan submilimeter. Dengan ALMA, para ilmuwan bisa menelusuri pembentukan bintang, planet, dan galaksi jauh di masa lalu, bahkan mendeteksi molekul kompleks di awan antar bintang yang menjadi bahan dasar kehidupan. Sementara itu, di Paranal, berdiri Very Large Telescope, VLT, milik European Southern Observatory, ESO, terdiri dari 4 teleskop utama dengan cermin utama berdiameter 8,2 meter. VLT telah menangkap citra paling tajam dari galaksi jauh dan membantu dalam menemukan eksoplanet yang mengorbit bintang lain. Tidak hanya itu, teleskop baru seperti ELT, Extremely Large Telescope, sedang dibangun di Cerro Armazones. Saat selesai, ELT akan menjadi teleskop optik terbesar di dunia, membuka lembaran baru dalam pengamatan semesta. Kondisi tanah dan atmosfer Atacama yang mirip Mars telah lama menarik perhatian Badan Antariksa Dunia. NASA dan European Space Agency, ESA, kerap menguji teknologi eksplorasi luar angkasa mereka di gurun ini. Dari kendaraan rover hingga drone terbang otonom, banyak prototipe diuji di permukaan Atacama sebelum benar-benar dikirim ke planet lain. Tanah di wilayah seperti Yungay dan Salar Grande bahkan disebut sebagai analog Mars terbaik di bumi. Di sana, NASA melakukan eksperimen untuk mendeteksi biomolekul dalam tanah kering, menguji teknik pengeboran untuk mencari air bawah permukaan, melatih kamera dan sistem navigasi otomatis. Eksperimen ini bukan hanya untuk kepentingan sains,
tapi juga untuk memastikan bahwa teknologi yang dikirim ke Mars benar-benar dapat bekerja di lingkungan nyata. Bagaimana Atacama membantu mencari kehidupan di planet lain? Salah satu tantangan terbesar dalam astrobiologi adalah membuktikan bahwa kehidupan bisa muncul dan bertahan di tempat ekstrim. Atacama menyediakan lingkungan nyata untuk menguji hipotesis itu. Jika mikroorganisme bisa hidup dan berkembang di sini, maka peluang bahwa kehidupan bisa muncul di Mars atau bulan-bulan es seperti Europa dan Enceladus menjadi lebih masuk akal. Beberapa penelitian menemukan bakteri yang hidup dalam batuan garam, mampu menghasilkan energi dari bahan anorganik, dan bertahan hidup dalam kondisi UV tinggi serta kekeringan ekstrim. Mikroba ekstremofil ini menjadi dasar harapan ilmuwan untuk menemukan kehidupan di luar bumi. Foto-foto alam semesta yang lahir dari tanah kering ini. Banyak gambar kosmos yang beredar di media, seperti bintang meledak, galaksi spiral, dan nebula berwarna-warni, diambil dari teleskop-teleskop di Atacama. Foto-foto ini tidak hanya memukau secara estetika, tetapi juga syarat data ilmiah yang membantu kita memahami struktur alam semesta. Lebih dari sekadar foto, citra-citra ini adalah warisan Atacama untuk dunia, bahwa di tengah kesunyian dan kehampaan, manusia bisa memandang ke atas dan memahami tempatnya di jagat raya. Bagi para ilmuwan, Atacama bukan hanya tempat untuk menatap bintang, tetapi juga laboratorium untuk menapak masa depan manusia, terutama di luar bumi. Gurun ini menyediakan kondisi yang sangat mirip dengan planet Mars, menjadikannya lokasi yang sangat berharga untuk eksperimen luar angkasa. Dari teknologi rover hingga simulasi koloni manusia, Atacama telah menjadi wahana persiapan bagi skenario eksplorasi antariksa paling ambisius. NASA dan lembaga luar angkasa lainnya telah lama memanfaatkan bagian-bagian paling steril dan kering di Atacama untuk menguji teknologi eksplorasi Mars. Wilayah seperti Yungay dan Salar Grande digunakan karena sifat tanahnya yang mirip dengan regolit Mars, sangat kering, asin, dan penuh oksidan. Eksperimen dilakukan untuk memahami bagaimana instrumen pencarian kehidupan akan bekerja di Mars. Misalnya, pencitraan mineral dengan spektrometer, analisis kandungan organik pada sampel tanah, pengujian kamera rover terhadap kondisi cahaya ekstrim. Para ilmuwan juga mengukur batas hidup mikroorganisme, mencoba memahami sejauh apa kehidupan bisa bertahan sebagai cermin kemungkinan di planet lain. Atacama menjadi ajang uji coba kendaraan penjelajah seperti rover dan drone otonom. Prototipe yang dikembangkan oleh NASA, ESA, dan universitas terkemuka seperti MIT dan Caltech diuji di medan bergelombang dan berbatu yang menyerupai permukaan Mars. Beberapa inovasi yang diuji di sini meliputi rover dengan roda fleksibel untuk medan lembut dan terjal, drone atmosfer tipis yang mampu terbang di tekanan udara rendah seperti di Mars, AI navigasi otomatis untuk menghindari batu besar atau lereng curam tanpa kontrol manusia. Pengujian di Atacama bukan sekadar teknis. Ia adalah latihan skenario nyata, bagaimana mengelola misi tanpa kontak langsung, dengan komunikasi yang tertunda seperti yang akan terjadi di Mars. Tidak hanya kendaraan dan sensor, simulasi koloni manusia pun mulai dilakukan di Atacama. Beberapa proyek riset menciptakan habitat buatan, kubah atau modul bertekanan, di mana para peneliti hidup dan bekerja dalam kondisi seolah-olah berada di Mars. Selama berminggu-minggu, para partisipan tinggal dalam lingkungan tertutup, mengatur suplai oksigen dan air daur ulang, menanam tanaman dalam sistem hidroponik tertutup, menghadapi isolasi sosial dan psikologis seperti yang akan dialami astronaut. Simulasi ini memberikan wawasan nyata tentang kebutuhan psikologis, teknis, dan logistik untuk misi jangka panjang ke Mars. Eksperimen luar angkasa di Atacama bukan monopoli negara maju saja. Lembaga riset dari Amerika Latin, Asia, dan Eropa menjadikan gurun ini sebagai pusat studi kolaboratif. Teknologi surya, sistem penyulingan air,
dan eksperimen pangan ekstrim juga mulai diuji di sini sebagai bagian dari skenario pemukiman masa depan manusia di planet lain. Lebih jauh, Atacama menjadi arena simulasi untuk menjawab pertanyaan besar, bagaimana manusia bisa hidup tanpa bumi? Dari gurun kering ini, kita belajar bahwa ketangguhan bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal keberanian membayangkan kemungkinan. Ketika orang-orang berbicara tentang Atacama, yang terbayang biasanya adalah gurun, astronomi, atau eksperimen luar angkasa. Tapi Atacama juga hidup dalam pikiran dan perasaan manusia, dalam seni, sastra, dan spiritualitas. Kesunyian dan kehampaannya telah menjadi cermin batin, tempat jiwa manusia menemukan resonansi terdalam. Gurun ini telah menginspirasi banyak karya seni. Dalam dunia sinema, lanskap Atacama telah dijadikan latar untuk menggambarkan planet asing, dunia pasca apokaliptik, dan bahkan adegan kontemplatif yang membutuhkan latar hening dan luas. Film dokumenter seperti Nostalgia for the Light, 2010, karya Patricio Guzman menyandingkan astronomi dan trauma sejarah antara langit Atacama yang mencari masa lalu kosmik dan para ibu yang mencari tulang anak-anak mereka yang hilang akibat rezim diktator Pinochet. Dalam sastra, Atacama menjadi simbol pencarian makna dalam kekosongan. Penulis-penulis Chili dan Latin Amerika sering menggambarkannya sebagai lanskap spiritual, tempat manusia kehilangan segalanya kecuali dirinya sendiri. Seniman visual juga menggunakan Atacama sebagai kanvas alam. Dengan warna tanahnya yang kontras, garis-garis pegunungan, dan cakrawala yang tak berbatas, Atacama menjadi simbol minimalisme dan absolutisme visual. Mengapa kesunyian justru memikat? Kesunyian Atacama bukan kesunyian biasa. Tidak ada suara hutan, hewan liar, atau gemericik sungai. Hanya angin dan debu. Tapi justru karena itu, tempat ini memikat banyak orang, terutama mereka yang mencari keheningan sejati. Bagi para biarawan, seniman, dan penulis, Atacama adalah tempat meditasi terbuka, tanpa gangguan modernitas. Kesunyian Atacama tidak memberi jawaban. Ia memantulkan pertanyaan. Banyak yang datang ke gurun ini bukan untuk menemukan sesuatu, tapi untuk kehilangan ego, kehilangan keraguan, kehilangan suara dunia yang terlalu bising. Beberapa penyair besar Chili seperti Gabriela Mistral dan Pablo Neruda pernah menyentuh tema-tema gurun dan keheningan dalam puisi-puisi mereka. Namun yang paling menonjol adalah karya-karya penyair modern dan kontemporer yang melihat Atacama bukan hanya sebagai latar, melainkan karakter dalam dirinya sendiri. Puisi-puisi tentang Atacama sering berisi dikotomi antara hidup dan mati, keabadian dan kefanaan. Sebuah batu di tengah gurun bisa menjadi lambang ingatan yang bertahan. Sebuah bintang di atas sana bisa menjadi harapan yang tak pernah padam. Dalam satu bait dari seorang penyair lokal, gurun ini tidak mati. Ia hanya diam menatap langit, menyimpan nama-nama yang terlupakan dalam pasir yang tidak pernah berubah. Beberapa kelompok spiritual datang ke Atacama untuk retret dan latihan batin. Mereka percaya bahwa lingkungan yang ekstrim dapat membersihkan pikiran dan membawa manusia ke kondisi kesadaran yang lebih tinggi. Dalam lanskap tanpa gangguan, suara hati menjadi lebih keras. Gurun Atacama menjadi tempat ziarah diam, tanpa kuil dan tanpa ritual rumit. Hanya langit luas dan bumi keras yang menemani. Dalam kondisi ini, banyak yang menemukan pemahaman baru tentang diri mereka dan tempat mereka di alam semesta. Di atas semuanya, Atacama mengingatkan manusia bahwa tidak semua kekayaan terletak pada yang terlihat atau terdengar. Ada nilai dalam kehampaan. Ada makna dalam ketenangan, dan kadang, di tempat yang tampaknya paling tidak bersuara, terdengar gema terdalam dari jiwa manusia. Di balik keindahan dan keajaiban ilmiah yang ditawarkan Atacama, ada ancaman nyata yang mengintai. Gurun ini, meskipun tampak abadi, rentan terhadap dampak eksploitasi manusia, perubahan iklim, dan tekanan pembangunan industri. Bab ini menyoroti tantangan-tantangan besar yang kini dihadapi Atacama. Ironisnya,
Meskipun Atacama adalah tempat paling kering di dunia, perubahan iklim global tetap meninggalkan jejaknya. Kenaikan suhu global berpengaruh pada pola angin, kelembapan, dan distribusi uap air. Meskipun hujan tetap langka, pergeseran ini bisa mengganggu ekosistem mikro yang telah bertahan selama ribuan tahun dalam keseimbangan ekstrim. Cadangan air tanah yang sebelumnya stabil kini mulai mengalami penurunan karena pemompaan berlebihan untuk keperluan industri, pertambangan, dan pariwisata. Mata air alami mulai mengering, menyebabkan dampak serius bagi komunitas lokal dan habitat hewan gurun. Atacama mengandung kekayaan mineral luar biasa, tembaga, litium, boron, dan garam. Namun, eksploitasi sumber daya ini membawa risiko besar bagi kelangsungan ekologi dan keseimbangan sosial. Tambang besar seperti Chuquicamata dan tambang litium di Salar de Atacama menggunakan volume air yang sangat besar, ironis mengingat kelangkaan air di wilayah ini. Penambangan litium, bahan penting untuk baterai mobil listrik dan perangkat elektronik, telah memicu perdebatan global. Di satu sisi, litium penting untuk transisi energi bersih. Di sisi lain, cara ekstraksinya di gurun ini justru merusak ekosistem yang sangat rapuh. Beberapa dampak nyata dari tambang meliputi penurunan drastis permukaan air tanah, pencemaran udara akibat debu tambang, migrasi fauna lokal dan punahnya spesies tumbuhan langka. Atacama telah menjadi destinasi wisata favorit bagi pencinta langit malam dan petualangan alam ekstrim. Kota seperti San Pedro de Atacama tumbuh pesat dalam beberapa dekade terakhir, membangun hotel, restoran, dan fasilitas wisata lainnya. Namun pertumbuhan ini juga membawa dampak. Kebutuhan air meningkat drastis, limbah dan polusi meningkat tanpa sistem pengolahan memadai. Tekanan terhadap situs arkeologi dan budaya lokal. Wisata massal, jika tidak dikelola secara berkelanjutan, justru berisiko menghilangkan daya tarik utama Atacama, keheningan, kejernihan langit, dan kesucian alamnya. Di tengah tekanan itu semua, ada perlawanan. Komunitas lokal, termasuk keturunan suku Atacama, kini semakin vokal dalam menuntut hak atas air, tanah, dan identitas budaya mereka. Mereka menolak ekspansi tambang dan menuntut keterlibatan lebih besar dalam pengambilan keputusan pembangunan. Gerakan konservasi juga mulai tumbuh. Lembaga swadaya masyarakat, ilmuwan, dan aktivis lingkungan menyerukan perlindungan terhadap area sensitif seperti Salar de Taraf, Laguna Cehar, dan habitat flamingo yang terancam. Upaya-upaya tersebut meliputi pengembangan pariwisata berbasis komunitas, penetapan wilayah lindung dan taman alam, edukasi ekowisata dan pelatihan warga lokal. Atacama kini berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, ia menjadi simbol kemajuan teknologi, pusat data ilmiah dunia, dan penyedia mineral untuk energi masa depan. Di sisi lain, ia adalah ekosistem unik yang bisa hancur jika tidak dilindungi. Pertanyaannya adalah, apakah kita bisa mengambil manfaat dari Atacama tanpa menghancurkannya? Mampukah manusia belajar dari gurun ini tentang ketahanan, kesederhanaan, dan keharmonisan dengan alam? Jika tidak, maka tempat ini yang selama ribuan tahun menyimpan pesan dari langit akan kehilangan suaranya sebelum semua pesannya sempat kita pahami. Gurun Atacama bukan sekadar tempat, ia adalah narasi panjang tentang paradoks, kekosongan yang penuh makna, dan kekeringan yang menyuburkan ilmu pengetahuan serta spiritualitas. Dari jejak suku kuno hingga teleskop raksasa, dari batuan purba hingga mimpi kolonisasi planet lain, Atacama menyimpan warisan yang melintasi batas ruang dan waktu. Atacama mengajarkan kita bahwa keterbatasan bukanlah akhir, melainkan permulaan. Di tempat di mana air hampir tak ada, justru kehidupan kecil bertahan dengan cara yang paling luar biasa. Di tempat di mana langit begitu hening, justru suara semesta terdengar paling nyaring. Gurun ini menjadi pengingat bahwa bumi dan langit tak pernah sepenuhnya terpisah. Ia adalah titik temu, tempat di mana masa lalu dan masa depan, manusia dan alam semesta, sains dan spiritualitas,
saling menatap. Sebuah pelajaran dalam kesederhanaan dan ketahanan. Atacama adalah simbol dari daya tahan. Ia tak mencoba menyaingi hutan tropis atau sabana yang subur. Ia hanya menjadi dirinya sendiri, kering, sunyi, dan apa adanya. Justru dalam kesederhanaan itulah tersembunyi kebijaksanaan besar. Manusia yang datang ke Atacama, baik untuk mengeksplorasi, meneliti, ataupun merenung, seringkali pulang dengan pandangan yang berubah. Mereka tidak hanya melihat langit yang lebih jernih, tapi juga melihat diri mereka lebih jelas. Atacama mengingatkan bahwa tak semua harus ramai, hijau, dan penuh warna. Ada kekayaan dalam lanskap yang diam, ada kedalaman dalam ketandusan, dan ada kebesaran dalam keheningan. Tantangan terbesar yang kini dihadapi adalah menjaga agar Atacama tidak kehilangan karakternya. Teknologi, pariwisata, dan eksploitasi harus ditata agar tidak merusak harmoni purba yang telah terbentuk selama jutaan tahun. Jika kita gagal, maka Atacama akan menjadi simbol dari keserakahan, bukan ketahanan. Namun jika kita berhasil, jika kita bisa belajar, meneliti, dan hidup berdampingan dengan gurun ini, maka Atacama akan tetap menjadi cermin langit bagi generasi mendatang. Sebuah tempat di bumi yang mengingatkan kita bahwa ada nilai dalam menatap ke atas, merenung ke dalam, dan berjalan pelan di tengah badai debu. Di akhir segala narasi tentang Atacama, yang tersisa adalah rasa takjub. Bukan hanya karena keindahannya, tapi karena ia mengajarkan sesuatu yang lebih besar, bahwa bahkan tempat paling kering di dunia bisa menyimpan kehidupan, harapan, dan petunjuk masa depan manusia. Dari debu yang diam, kita belajar tentang asal-usul. Dari bintang yang jauh, kita belajar tentang kemungkinan. Dan dari gurun yang senyap, kita belajar tentang siapa diri kita sebenarnya. Atacama, sang cermin langit, tempat di mana bumi berbisik dan semesta menjawab. Jika kamu merasakan getaran yang sama dari kisah Atacama, tentang betapa kecilnya kita di tengah luasnya semesta, namun betapa berharganya setiap langkah di bumi ini, bantu sebarkan pesan ini. Like video ini jika kamu menyukai kontennya. Subscribe untuk mendukung karya dokumenter dan narasi mendalam lainnya seputar tempat, sejarah, dan sisi tersembunyi dunia. Jangan lupa aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita inspiratif selanjutnya. Bagikan di kolom komentar, apa bagian paling berkesan dari gurun Atacama menurutmu? Dan share video ini ke teman, keluarga, atau siapapun yang butuh pengingat bahwa keheningan juga bisa bicara. Terima kasih sudah menyelami cerita ini bersama kami. Sampai jumpa di eksplorasi berikutnya. Asteris.